Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Rasido Manalu dari kelas AK21C dengan NIM saya 21416262201059. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagang pada PT Hazrat Abadi Cabang Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dengan dosen pengampu Ibu Trias Arimurti SE MAK. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagang pada PT Hazrat Abadi Cabang Manado dengan penulis Sawin Ridya Paraswati, Jenny Morasa, dan Henry Gamaliel dengan penerbit Jurnal Embah Volume 9 nomor 1 Januari 2021 halaman 94 sampai 101. Dengan latar belakang, setiap perusahaan yang bergerak di bidang usaha dagang, jasa dan manufaktur perlu melakukan pencatatan akuntansi. Hal tersebut dengan adanya pencatatan agar dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, persediaan mempunyai pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Hal tersebut karena dari laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya, apakah mengalami keuntungan ataupun sebaliknya. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan laba rugi maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan. Dalam perhitungan laba rugi, nilai persediaan awal dan akhir mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan atau HPP. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. PSAK nomor 14 menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi tentang persediaan, ruang lingkup apa saja yang dapat digolongkan sebagai persediaan, pengukuran persediaan dan biaya-biaya yang dapat mempengaruhi jumlah persediaan, juga tentang pengungkapan persediaan. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, PSAK nomor 14 diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengatasi masalah akuntansi yang semakin luas. PT Hazrat Abadi Cabang Manado merupakan perusahaan distributor kendaraan merek Toyota dan Yamaha terbesar di Manado dilihat dari segi kegiatannya. Sehingga PT Hazrat Abadi Cabang Manado merupakan induk dari hampir seluruh kantor cabang di Indonesia bagian timur. Penelitian ini memfokuskan kendaraan motor pada PT Hazrat Cabang Abadi. Hal tersebut karena persediaan kendaraan motor cukup banyak dan penggunaannya juga lebih banyak dari persediaan lainnya. Masalah yang terjadi yaitu terdapat perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang berada di gudang dengan jumlah yang tercatat dalam sistem akuntansi. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan pengawasan dalam pencatatan persediaan kendaraan motor antara karyawan gudang dan bagian accounting. Dengan rumusan masalah yang terjadi yaitu terdapat perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang berada di gudang dengan jumlah yang tercatat dalam sistem akuntansi. Tujuan penelitiannya, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hazrat Abadi Cabang Manado. Kajian pustakanya, yang pertama, konsep perusahaan dagang, yang kedua, konsep persediaan, yang ketiga, jenis-jenis persediaan, yang keempat, metode pencatatan persediaan, dan yang kelima, metode penilaian persediaan. Adapun hipotesa atau proposisi penelitian, masalah yang terjadi yaitu terdapat perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang berada di gudang dengan jumlah yang tercatat dalam sistem akuntansi. PT Hazrat Abadi Manado menggunakan metode perpetual yang terkomputerisasi. Setiap kegiatan pencatatan persediaan telah menggunakan komputer yang terkoneksi secara online. Dengan menggunakan metode perpetual dapat memudahkan untuk setiap saat dapat mengetahui posisi suatu persediaan secara keseluruhan. Perlakuan persediaan barang dengan dagangan pada PT Hazrat Abadi Manado hanya dibeli, disimpan, dan dijual. PT Hazrat Abadi Manado mengakui persediaan sebagai beban pada saat faktur diterbitkan oleh kantor pusat Jakarta. Perusahaan mencatat transaksi pembelian berdasarkan tanggal faktur. Faktur yang diterbitkan kantor pusat Jakarta adalah faktur yang diterbitkan pada tanggal saat penyerahan persediaan barang dagangan kepada ekspedisi. PT Hazrat Abadi Manado melakukan pemeriksaan fisik terhadap persediaan
persediaannya setiap 6 bulan sekali. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim internal audit dari kantor pusat Jakarta dan disaksikan oleh bagian administrasi dan keuangan dengan data persediaan yang ada dengan sistem. Dalam hal ini, perusahaan melakukan verifikasi kembali atas data yang ada. Dan yang kedua, mekanisme pencatatan persediaan kendaraan motor yang ada di bagian akuntansi selanjutnya. Penelitian juga akan menjelaskan mekanisme pencatatan persediaan kendaraan motor yang ada di bagian akuntansi sebagai berikut. Pada saat persediaan motor diterima oleh gudang barang, dalam perjalanan maka langsung diinterface ke sistem akuntansi dengan stock inventory control. Proses pengeluaran barang pada saat pembeli akan membeli persediaan motor, maka perusahaan melakukan pengecekan terhadap barang dagang yang akan dibeli, apakah stok barang tersedia di gudang atau tidak. Jika tidak, perusahaan melakukan pembelian ke kantor pusat Jakarta. Jika barang masih tersedia di gudang, maka perusahaan dalam hal ini administrasi sales membuat delivery order atau DO. Kemudian, pihak gudang mengeluarkan barang berdasarkan DO. Sama seperti pembelian sepeda motor, dilakukan secara tunai dan kredit. Begitu pula dengan transaksi penjualan sepeda motor dilakukan secara tunai dan kredit. Jika penjualan barang dilakukan secara kredit, PT Hazrat Cabang Manado bekerja sama dengan PT Hazrat Multifinance sebagai perusahaan pembiayaan. Adapun metode penelitian yaitu metode kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu hasil analisis data metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hazrat Abadi Cabang Manado. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data hasil wawancara dari bagian pembukuan pada PT Hazrat Abadi Manado mengenai metode pencatatan dan penilaian apa yang digunakan oleh perusahaan. Mekanisme pencatatan persediaan kendaraan motor yang ada di gudang dan di bagian akuntansi. Metode pencatatan persediaan yang dilakukan oleh PT Hazrat Abadi Manado menggunakan pencatatan perpetual yang terkomputerisasi. Sebuah pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sudah menggunakan sistem, sehingga memperoleh untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Pemeriksaan fisik juga dilakukan oleh PT Hazrat Abadi Cabang Manado selama 6 bulan sekali. Untuk persediaan jenis motor, PT Hazrat Abadi Manado menilai secara khusus. Dalam PSAK 14 atau revisi 2018, metode itu disebut metode identifikasi khusus. Alasan perusahaan menggunakan metode tersebut karena persediaan pada PT Hazrat Abadi Cabang Manado adalah persediaan yang tidak dapat digantikan dengan barang lainnya, sehingga perusahaan menganggap arus barang dagangan harus sama dengan arus biaya. Yang pertama, mekanisme pencatatan persediaan kendaraan bermotor yang ada di pembukuan gudang. Persediaan kendaraan motor yang terdapat di gudang yaitu pembelian motor langsung dipesan dari kantor pusat Jakarta. Kemudian, kantor pusat Jakarta mengeluarkan sales order atau SO dengan cara mengirim ke email PT Hazrat Abadi Cabang Manado. Dalam email tersebut, kantor pusat Jakarta melakukan konfirmasi harga atas motor tersebut. Kantor pusat Jakarta mengirim faktur pembelian melalui email ke PT Hazrat Abadi Manado. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode pencatatan persediaan yang dilakukan oleh PT Hazrat Abadi Manado adalah menggunakan metode pencatatan perpetual yang terkomputerisasi. Dengan menggunakan metode tersebut, dapat memudahkan perusahaan untuk setiap saat dapat mengetahui posisi suatu persediaan secara keseluruhan. Untuk metode penilaian persediaan kendaraan motor menggunakan metode identifikasi khusus karena persediaan yang tidak dapat digantikan dengan barang lainnya, sehingga perusahaan menganggap arus barang dagangan harus sama dengan arus biaya. Hal ini telah sesuai dengan PSAK nomor 14 atau revisi 2018. Dan yang kedua, terjadi perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang ada di pencatatan gudang dan pencatatan sistem akuntansi. Hal tersebut mengakibatkan selisih nilai persediaan akhirnya, sehingga dikarenakan kesalahan dalam mencari kuantitas persediaan motor pada saat terjadi transaksi penjualan.